Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pada saat ini Bapa, berkati setiap hati kami agar hati kami menjadi ladang yang subur bagi pemberitaan firman Tuhan, dan juga berkati hamba-Mu supaya setiap hal yang disampaikan seturut dan sekehendak Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Sebagai orang percaya, kata misi bukanlah hal yang asing lagi di telinga kita. Misi merupakan suatu tugas gereja yang disampaikan melalui amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Misi sendiri adalah inisiatif Allah. Allah mempercayakan setiap umatnya untuk memberitakan Injil. Namun ada hal yang mengejutkan. Banyak orang percaya yang tidak memberitakan Injil, melainkan lebih berfokus kepada dirinya sendiri, lebih berfokus kepada pemenuhan kerohaniannya, dibandingkan untuk memberitakan Injil dan membuat orang-orang lain percaya kepada Tuhan Yesus, dan membuat mereka bertumbuh dan dewasa secara rohani. Nah, ada alasan-alasan tertentu yang membuat mereka enggan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di luar sana. Misalnya, ada orang-orang yang menganggap bahwa pemberitaan Injil itu hanya dikerjakan oleh para hamba Tuhan. Ada juga orang-orang yang tidak percaya diri karena pengetahuan Alkitab mereka kurang. Tapi ada juga orang yang bingung bagaimana cara untuk bermisi. Nah, pada hari ini saya akan memberi tema pada khotbah kita, mau bermisi, perhatikan hal ini. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23. Saya akan membacanya bagi kita semua. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, di tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari, turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang. Tetapi aku menjawab, siapa engkau, Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang, bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau daripada bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem, dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit
dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa-bangsa lain. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 12 sampai 23 ini menceritakan tentang Paulus, seorang yang tadinya adalah penganiaya jemaat. Namun setelah pertemuannya dengan Kristus, ia menjadi seorang pemberita Injil yang radikal. Karena keradikalannya itu, maka Paulus ditangkap, dan pada Kisah Para Rasul 26 ini dia sampai kepada kaisar karena kasusnya, karena perkaranya ini sudah berada di tingkat banding. Saat itu Paulus diberi kesempatan untuk membela perkaranya. Dan ia mengambil kesempatan yang penuh resiko itu untuk bersaksi. Dari kesaksiannya kita akan melihat apa saja yang harus diperhatikan dalam bermisi. Dalam poin pertama, adanya perjumpaan atau pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita dapat melihatnya di ayatnya yang ke-12 sampai ke ayatnya yang 15. Di situ dikatakan bahwa pada tengah hari bolong, dalam perjalanannya ke Damsyik, Paulus melihat di tengah jalan cahaya yang terang. Cahayanya dikatakan bahwa cahaya itu lebih daripada terangnya matahari. Kita jelas tahu bahwa itu bukan cahaya yang dari manusia, tetapi yang daripada Tuhan, karena pada saat itu hari siang. Nah, mungkin kita di sini tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sama seperti Paulus. Tuhan bisa menampakkan diri kepada kita, memperkenalkan dirinya kepada kita dengan berbagai macam cara. Misalnya saja yang kita lihat pada saat perjumpaan pribadi Musa dengan Tuhan. Di sana Tuhan menyatakan dirinya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Kita bisa melihatnya di Keluaran 3 ayatnya yang kedua. Atau pada beberapa orang kita melihat bahwa Tuhan menampakkan dirinya melalui mimpi. Jadi perjumpaan pribadi dengan Tuhan ini merupakan hal yang penting untuk kita perhatikan. Berikutnya adalah proses penggodokan kita sebagai hamba Tuhan. Di situ kita akan melihatnya di ayatnya yang ke-16 dan ke-17, di mana Paulus ditentukan Tuhan atau ditetapkan Tuhan menjadi pelayan dan saksi. Sama seperti kita juga dipercayakan Tuhan sebagai pelayan dan saksi. Tapi jika kita melihat banyaknya pelayanan yang bisa kita kerjakan, misalnya kita melihat ada orang yang melayani di depan mimbar, ada pemain musik. Untuk lebih spesifiknya lagi, kita bisa berdoa dan bertanya kepada Tuhan, apa sih spesifikasi saya dalam melayani Tuhan? Dan saya yakin dan percaya pada saat kita berdoa, Tuhan pasti akan menjawabnya. Berikutnya itu adalah pengasingan dan pengutusan. Sama seperti yang Tuhan kerjakan kepada Paulus, itu juga yang terjadi kepada kita. Pada saat ini kita berada di sekolah teologi. Kita diasingkan dari dunia ini supaya kita bisa mendapatkan pembekalan, fokus kepada pembekalan bagi pelayanan kita dalam apa saja. Kita dibekali dalam segi materi pembelajaran, pembentukan karakter, dan lebih lagi memfokuskan diri pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita juga harus melihat dan mengerti akan proses ini. Berikutnya, yang terakhir adalah kita harus melihat bagaimana ketentuan dalam bermisi. Kita akan melihatnya di ayatnya yang ke-20 dan sampai 23. Di sini dikatakan bahwa Paulus mulai bermisi dari daerah sekitarnya sampai kepada bangsa-bangsa lain. Lalu perlu adanya kesadaran untuk kita selalu terus mengingat bahwa pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan itu dalam campur tangan Tuhan. Apalagi terlebih pada saat kita sukses dalam pelayanan. Kita jangan sampai melupakan Tuhan karena Tuhan selalu ikut ambil andil dalam pelayanan kita. Dan kita juga harus memperhatikan isi dari pemberitaan firman kita. Inti dari pelayanan misi kita.
yaitu Kristus yang adalah bagi kita dan juga bagi bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, kita tahu bahwa bermisi itu sangat penting dan kita perlu untuk kita mengingat setiap proses-proses penting dalam kita bermisi. Yang pertama tadi adalah perjumpaan pribadi atau pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Kita juga harus mengerti proses kita, di mana kita ditetapkan oleh Tuhan, kita diasingkan oleh Tuhan, dan kita juga diutus oleh Tuhan. Dan kita juga jangan pernah melupakan isi dari misi kita. Pemberitaan misi kita jangan sampai hal-hal lain yang diceritakan bukan Kristus. Jadi kita harus fokus kepada hal itu. Untuk mengakhiri khotbah kita hari ini, saya memberikan kepada kita pertanyaan untuk kita renungkan. Sudahkah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan atau perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Jika belum, maka yang perlu kita lakukan adalah pertama, yaitu adalah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dan mengundangnya masuk dalam hidup kita. Dan yang kedua, apakah kita sudah mengetahui panggilan khusus kita? Tuhan mendesain kita untuk melakukan pelayanan apa? Di bidang apa saja kita dapat melayani Tuhan? Karena banyak bidang pelayanan di dalam gereja atau dalam kita bermisi, kita lebih bisa memfokuskan diri kita pada pelayanan yang Tuhan percayakan, di mana kita sudah diperlengkapi sebelumnya melalui talenta-talenta yang kita miliki. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir bagi kita, sudahkah isi dari pemberitaan firman Tuhan kita berfokus kepada Tuhan Yesus? Demikian perenungan kita hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan memberikan kepada kami hal-hal penting yang perlu kami perhatikan dalam kami bermisi. Tuhan, terima kasih untuk membentuk kami di tempat ini Tuhan, dan kiranya pembentukannya daripada Tuhan bagi kami, itu dapat memperlengkapi kami dalam pelayanan-pelayanan kami berikutnya, melayani Engkau, melayani sesama kami. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.